Selamat datang di channel Trading for Better Life. Di video ini saya kembali akan menganalisa saham-saham yang telah teman-teman request pada postingan Instagram Trading for Better Life. Terima kasih atas like dan komentar yang telah diberikan. Semoga analisa yang telah dibuat ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham itu dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Silakan baca syarat dan ketentuan yang berlaku agar komentar yang teman-teman berikan masuk dalam pertimbangan untuk dianalisa. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham yang bisa membantu teman-teman mendapatkan profit yang konsisten di bursa saham. Support terus channel ini dengan cara like dan share video ini agar channel ini makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham JSMR. Saham JSMR pada perdagangan hari Jumat kemarin ditutup naik 1% lebih ke harga 2.920. Bisa kita perhatikan di grafik, secara tren saat ini JSMR masih bergerak sideways. Dan jika kita lihat support terdekat saat ini berada sekitar harga 2.800. Di sekitar daerah sini. Dan resisten saat ini berada di harga 3.400. Jadi dalam satu minggu ini JSMR jika bisa kita lihat saat menyentuh harga 3.400 mulai turun dan saat menyentuh harga 2.800 mulai rebound kembali. Jadi selama seminggu ini masih bergerak dengan tren sideways. Garis MACD bisa kita lihat saat ini masih mengarah ke atas. Sekarang kita akan coba pelajari apa yang dilakukan barada asing pada perdagangan hari Jumat kemarin. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar masih melakukan distribusi pada kenaikan hari Jumat ini. Dan asing juga hari Jumat kemarin terlihat masih melakukan distribusi. Dari data yang kita dapat saya melihat JSMR masih akan bergerak sideways dalam satu minggu ke depan. Dan masih ada peluang untuk turun kembali menyentuh support di harga 2.800. Untuk teman-teman telah berhasil membeli saham JSMR di harga bawah, sebaiknya take profit apabila support di harga 2.800 lewati. Karena masih ada peluang JSMR untuk melanjutkan penurunan menembus support ini. Dan apabila support ini terlewati, maka JSMR akan turun menuju support berikutnya di sekitar harga 2.400. Di sekitar daerah sini. Untuk saat ini saya tidak menyarankan untuk entry dulu membeli saham JSMR. Karena walaupun saat ini bergerak sideways, cenderung turun masih ada. Jadi sebaiknya fokus pada saham lainnya. Selanjutnya saya akan menganalisa saham Meras. Saham Meras pada perdagangan hari Jumat kemarin ditutup naik 5% lebih ke harga 575. Jika kita perhatikan di grafik, saat ini saham Meras juga masih bergerak sideways. Dengan support terdekat saat ini berada di harga 500. Dan resisten apabila kita lihat berada di harga 650. Garis MACD bisa kita lihat saat ini masih bergerak sideways. Sekarang kita akan coba pelajari apa yang dilakukan barada asing pada perdagangan hari Jumat kemarin. Dari data broker summary jika kita lihat bandar hanya melakukan sedikit akumulasi pada kenaikan 5% ini. Sedangkan asing terlihat malah melakukan distribusi. Dari data yang kita dapat, Meras masih akan bergerak sideways dalam satu minggu ke depan. Untuk teman-teman yang ingin trading pada saham Meras, paling amannya adalah swing trade pada saham ini. Dan teman-teman bisa tunggu di sekitar harga 500. Jadi tunggu Meras turun menyentuh atau mendekati harga 500 dulu. Mulai rebound, teman-teman boleh entry dan sudah boleh take profit apabila terlihat masih gagal naik saat menyentuh resisten di harga 650. Sedangkan untuk teman-teman yang ingin membeli saham Meras dan melakukan investasi atau trading jangka panjang selama masih bertahan di atas harga 500 tidak perlu melakukan cut loss maupun take profit. Jadi selama masih bertahan di atas harga 500 hold saja terus karena ada peluang untuk naik. Karena setahu saya selalu menjelang lebaran saham Meras akan mengalami kenaikan.
Jadi teman-teman tunggu dulu last untuk break dari garis EMA 50 dan naik menyentuh garis EMA 150, baru teman-teman take profit. Karena peluang untuk break dari resisten di EMA 150 sepertinya masih akan sangat sulit. Jadi apabila berhasil break dari garis EMA 50 dan turun saat menyentuh garis EMA 150, teman-teman sudah boleh melakukan take profit. Berikutnya saya akan menganalisa saham MNCN. Saham MNCN pada perdagangan hari Jumat kemarin ditutup turun 0,47% ke harga 1050. Bisa kita perhatikan di grafik, sebelumnya saham MNCN bergerak sangat downtrend dan saat menyentuh daerah support di harga 800, jika kita lihat mulai bergerak sideways dan mulai naik kembali. Pada saat kenaikan mendekati garis EMA 50, gagal break dan mulai turun menuju support di sekitar harga 1000 saat ini. Garis MACD bisa kita lihat saat ini masih mengarah ke atas. Sekarang kita akan coba pelajari apa yang dilakukan bandar asing pada penurunan hari Jumat kemarin. Dari data yang kita dapat bisa kita lihat bandar masih melakukan distribusi pada penurunan hari Jumat kemarin. Dan asing dalam 1 minggu terakhir ini juga kita lihat masih melakukan distribusi dalam jumlah besar. Jadi dari data yang kita dapat, saya melihat MNCN masih berpeluang untuk turun menuju support di harga 1000 minggu depan. Dan apabila support di harga 1000 terlewati, untuk teman-teman yang ingin entry sebaiknya tunggu di harga 900. Karena setelah harga 1000, support berikutnya berada di harga 900. Dan saat ini pergerakan saham MNCN sangat liar. Karena selama seminggu ini jika kita lihat, pergerakan harian MNCN selalu berubah-ubah. Karena memang saat ini sedang digoreng oleh bandar. Jadi untuk saham ini apabila teman-teman ingin trading, saran saya hanya trading one day trading. Jadi sebaiknya jangan hold untuk jangka yang lebih lama. Kalau memang ingin hold paling lama mungkin 2-3 hari saja. Karena peluang untuk break resisten di EMA 50 dalam 1 minggu ke depan sepertinya masih sangat kecil. Kecuali apabila minggu depan asing terlihat sudah mulai masuk melakukan akumulasi pada saham MNCN. Saham terakhir akan saya analisa hari ini adalah saham Antam. Saham Antam pada perdagangan hari Jumat kemarin ditutup naik hampir 3% ke harga 520. Jika kita perhatikan di grafik, dalam 1 minggu terakhir ini saham Antam juga masih bergerak sideways. Dan jika kita perhatikan masih gagal naik menembus resisten di EMA 50. Jadi beberapa kali Antam naik menyentuh garis EMA 50 ini dan terus turun kembali. Setelah turun berhasil rebound, saat menyentuh garis EMA 50 masih gagal break dari resisten ini. Dan jika kita lihat support terdekat saat ini berada di harga 500. Jadi saat ini support di harga 500 dengan resisten di garis EMA 50 sudah dekat. Ini ada positif dan negatifnya. Positifnya apabila berhasil break dari garis EMA 50 ini, maka Antam akan naik lumayan tinggi. Tetapi apabila gagal bertahan di atas garis EMA 50 di garis support di harga 500 ini, Antam akan sangat turun. Garis MACD bisa kita lihat saat ini masih bergerak sideways. Sekarang kita akan coba pelajari apa yang dilakukan bandar asing pada kenaikan hampir 3% ini. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar hanya melakukan sedikit akumulasi pada kenaikan hari Jumat kemarin. Sedangkan asing dalam 1 minggu terakhir ini jika kita perhatikan masih terus melakukan distribusi pada saham Antam. Dari data yang kita dapat, sebenarnya peluang Antam untuk turun akan lebih besar karena bandar asing terlihat masih belum melakukan akumulasi. Tapi karena minggu depan peluang IHSG untuk naik masih lumayan besar karena ada sentimen positif yang mengangkat IHSG. Jadi ada peluang Antam juga akan terkena dampak positifnya. Jadi saham ini layak untuk kita amati. Jadi walaupun dalam 1 minggu ini belum terlihat adanya akumulasi, ada peluang minggu depan Antam akan terkena akumulasi. Tapi tetap saran saya jangan entry dulu. Apalagi seperti saya bilang, saat ini daerah support dan resisten sangat dekat. Paling amannya adalah tunggu Antam berhasil break dari garis EMA 50 baru teman-teman entry.
Karena apabila berhasil break, jarak dengan garis EMA 150 lumayan jauh. Jadi apabila teman-teman beli di sekitar harga 560 sampai 570, teman-teman boleh take profit di sekitar harga 700. Jadi range harganya lumayan jauh. Dan sedangkan apabila minggu depan ternyata Antam gagal bertahan di atas harga 500, Antam berpeluang untuk turun kembali menuju support di harga 400. Jadi sebaiknya jangan entry dulu untuk teman-teman yang belum entry. Sedangkan untuk teman-teman yang sudah berhasil membeli saham Antam di harga bawah, sebaiknya take profit apabila terlihat Antam masih gagal bertahan di atas harga 500. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.